Di antara tu dan sawit, di antara tu dan sawit, cuman sawit ada yang lain. Ada lahan langsung tanam sawit, lahan sawit ku tak main-main. Walau sampai ku yang pasti rutin, awalnya ku cuma cobain, tapi ku ketagihan ku tanam sawit. Guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, dompet aman, hati tenang, dan yang paling penting dijauhkan dari kerandoman emak-emak di jalanan yang levelnya kadang lebih unpredictable dari plot twist film thriller. Soalnya ya, kita semua tahu, di jalan Indonesia itu ada 3 hal yang nggak bisa diprediksi. Cuaca, macet, dan arah gerak emak-emak naik motor. Kadang lurus tiba-tiba belok, kadang pelan tiba-tiba ngebut, kadang diam tiba-tiba muncul di spion kayak bos terakhir. Nah, di video kali ini kita sudah siapkan kompilasi emak-emak yang aksinya bukan cuma bikin geleng-geleng kepala, tapi juga bikin jantung ikut olahraga ringan. Santai dulu, ambil cemilan, atur posisi duduk. Karena ini bukan sekadar hiburan, ini simulasi mental buat bertahan hidup di jalan raya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung saja klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Biar setiap ada konten absurd tapi edukatif kayak gini, kalian nggak ketinggalan. Oke, kita mulai. Video pertama ini guys, jujur aja, ini bukan lagi skill. Ini sudah masuk kategori uji nyali edisi emak-emak. Jadi ceritanya, ada seorang ibu yang dengan santainya nyender estetik di antara 2 truk gede. Iya, 2 truk, kanan-kiri. Kayak sandwich, tapi isinya motor. Orang-orang sekitar sudah panik, yang lihat mungkin sudah baca doa setengah jus. Tapi si ibu, santai, tenang, kayak lagi nunggu ojek online. Untungnya ini cuma nyender dan bukan kejadian fatal. Tapi tetap ya, ini jalan raya. Kalau masih pengen makan gorengan besok pagi, jangan coba-coba berdiri di antara 2 kendaraan segede rumah kontrakan. Ini parah nih. Tenang. Tolong, kaki saya sakit. Lanjut ke video berikutnya. Yang ini juga nggak kalah bikin mikir, ini orang pakai logika versi mana ya? Jadi ceritanya si ibu mau belok kanan. Normalnya kan kita nunggu, lihat situasi, kasih sein, baru belok. Tapi ini beda. Si ibu memilih jalur ninja, dia nyalip dari samping, terus langsung motong jalur mobil di depannya. Tanpa aba-aba, tanpa ragu. Dan ya hasilnya bisa ditebak. Motor langsung keseruduk mobil. Endingnya kayak film yang kita sudah tahu dari awal bakal gimana, tapi tetap aja bikin geleng-geleng. Kadang masalah di jalan itu bukan karena nggak bisa nyetir, tapi karena terlalu percaya diri di tempat yang salah. Ingsun mata kaji semar ngising. Masuk ke video selanjutnya. Nah, ini lebih parah lagi. Jadi ada emak-emak yang mau masuk ke jalur utama. Masalahnya, caranya tuh kayak lagi main game tapi tombol remnya rusak. Nggak nengok kanan, nggak nengok kiri, nggak ada tanda-tanda mikir. Langsung gas. Dan hasilnya, ya kalian bisa bayangkan sendiri. Itulah kenapa orang takut sekali untuk tidak bisa dapat materi. Berikutnya ada momen yang bisa dibilang matchmaking paling absurd di jalan. Yang satu tipe ngebut tanpa rem. Yang satu lagi tipe keluar gang tanpa dosa. Dua-duanya punya gaya masing-masing. Dan akhirnya bertemu di satu titik yang tidak diharapkan. Terjadilah insiden kecil. Tapi yang bikin unik, setelah kejadian, dua-duanya malah diam di posisi masing-masing. Nggak minggir, nggak geser kendaraan. Yang ada malah debat di tengah jalan. Jalanan jadi panggung, mereka jadi pembicara utama. Awas! Nabrak! Langsung telepon bapak il. Belok, lihat-lihat, nggak bisa. Nggak bisa kalau lurus, kalau belok, lihat-lihat. Yang namanya juga nggak gitu juga, ibu yang salah. Lanjut ke yang satu ini lebih ke arah komedi.
Ini emak-emak yang mungkin pengen nyobain sensasi baru. Drive-thru versi toko perabotan. Niatnya mungkin mau parkir. Tapi entah kenapa, gasnya kepencet terlalu dalam. Alhasil motor masuk ke dalam toko. Perabotan kena semua. Kursi, meja, rak ikut dibeli secara paksa. Motornya nggak parkir di depan toko. Dia parkir langsung di dalam toko. Jalannya mulus, enak. Dinikmati ya Pak. Dinikmati. Kuncang-kuncang Pak perutnya Pak. Sampai Pak Jo tadi tidur, saya juga tidur. Enggak, kalau ada yang hamil Enggak. bisa ngelahirin kata. Karena mulus. Berikutnya kita masuk ke yang agak serius. Di Makassar, ada seorang emak-emak yang bikin geger satu kota. Diduga karena tekanan hidup, dia melakukan aksi yang benar-benar di luar nalar. Dia datang ke toko emas, tapi bukan buat beli atau jual, melainkan untuk membakar toko tersebut. Modusnya cukup rapi. Dia lempar bom molotov untuk bikin kepanikan. Di tengah kekacauan itu, dia melakukan aksinya. Dan yang bikin kaget, nilai emas yang sempat diambil itu mencapai miliaran rupiah. Untungnya warga dan petugas bergerak cepat. Pelaku langsung diamankan tidak lama setelah kejadian. Guys, kadang tekanan hidup itu memang berat. Tapi jalan pintas yang salah bisa bikin masalah jadi berkali-kali lipat. Lanjut ke kejadian berikutnya, ini agak horor tapi juga bikin bingung. Seorang kasir minimarket mengalami momen yang mungkin tidak pernah dia pelajari di training. Ada seorang wanita yang diduga dalam pengaruh alkohol tiba-tiba berulah di depan kasir. Tanpa angin, tanpa hujan, dia melakukan tindakan yang bikin semua orang bingung harus bereaksi gimana. Situasinya jelas nggak nyaman. Tapi yang bikin salut, kasirnya tetap fokus. Nggak panik, nggak terpancing, tetap profesional seolah-olah lagi scan barang biasa. Ini level konsentrasi yang mungkin bahkan meditasi 10 tahun belum tentu dapat. Ibu maafkan kah? Ada di dalam. Ya. Dan kita tutup dengan sesuatu yang sedikit menyegarkan. Karena nggak semua emak-emak itu meresahkan. Ada juga yang justru jadi pahlawan jalanan. Seperti satu kejadian di mana seorang emak-emak dengan berani melawan pengendara yang melawan arah. Dengan tegas dia menghadang dan memaksa pengendara tersebut untuk mundur. Mentalnya kuat, nggak takut, dan jelas tahu mana yang benar. Ini bukti kalau emak-emak itu bukan cuma sumber plot twist, tapi juga bisa jadi penjaga ketertiban versi jalanan. Lihat ke pajak-pajak. Pajak-pajak aja lah. Sana. Undur. Undur lah. Undur aja. Undur. Nggak tahu pajak aja nggak mau ngantri. Jangan ngalah, jangan ngalah. Yang lain juga ngantri. Undur. Undur. Nggak tahu pajak nggak punya mata. Nggak ngalah-ngalah dia suruh ngantri. Mundur. Nggak mundur. Awas sama ngantri. Awas apa? Emang lu mau anak api apa? Urgent banget apa? Mundur. Kebiasaan. Apa? Nggak bisa sabar. Punya mata dong. Orang juga macet. Matanya mana gara-gara lu. Saya tuh orang kaya. Gara-gara dia. Gila. Lawan arah. Udah jagoan lu. Ya dia lawan arah. Bahkan dia kamu tahu. Kalau tanya kunaon dia lawan arah. Gampang. Lain-lain tahu aturan, Pak. Hah? Belok mana? Gua putar balik. Jadi kesimpulannya guys, di jalan itu kita nggak pernah tahu akan ketemu siapa dan kejadian apa. Kadang normal, kadang absurd, kadang bikin ketawa, kadang bikin emosi. Tapi satu hal yang pasti,
Di balik semua kerandoman itu selalu ada pelajaran sederhana. Kalau besok kalian naik motor atau mobil, ingat satu hal. Pakai logika, bukan feeling. Karena feeling itu cocok buat milih jodoh, bukan buat belok di tengah jalan.